Di sidang soal Ade Armando, dosen UGM akui unggahannya keliru pilih diksi. Ya, salah satu dosen UGM namanya Karna Wijaya viral. Itu karena pria yang diduga seorang guru besar itu ikut menulis di sosial medianya dugaan ujaran kebencian atas pemukulan dosen UI Bang Ade Armando. Tapi ini Karya Wijaya belas nggak punya jiwa korsa sama sekali, nggak punya kekompakan sebagai sesama pendidik, nggak ada sama sekali, sadis ya. Nah sementara Karna Wijaya, setelah saya melihat aksi doxing netizen ya, si guru besar beranu kecil ini, itu maksudnya nasionalismenya kecil ini, diduga adalah profesor yang sudah sejak lama terinfeksi yang namanya kadrun, yang doyan gaji dari negara tapi juga doyan nyebar kebencian. Nah bayangkan saja dalam akun FB-nya ya, dalam akun Facebook-nya, KW ini memposting berita tentang pengeroyokan AA dengan menulis caption, gara-gara para lambe turah jadi gaduh di mana-mana dan berakhir setengah bugil ditelanjangi massa. Begitu tulisnya. Lah ini apa nggak parah coba? Coba bayangkan, ini seorang akademisi loh, seorang profesor loh. Saya tidak mau, tidak ikhlas menyerahkan masa depan generasi muda, khususnya mahasiswa di UGM, di tangan seorang yang bernama Karna Wijaya ini. Karena orang ini sangat rasis, sangat intoleran, sangat biadab, dan tidak mempunyai jiwa kemanusiaan. Dan yang membuat saya nggak habis pikir lagi adalah KW dan istrinya melakukan semua dugaan hinaan itu dengan bangga. Seakan-akan apa yang dilakukan itu semuanya adalah bagian dari menjalankan perintah agama. Lah kalau iya, emangnya agama mana yang membenarkan perlakuan biadab seperti itu coba? Kan tidak ada, benar gak? Ya menurut saya, perilaku suami istri tersebut ini tidak mencerminkan sama sekali sebagai seorang pengajar atau akademisi. Dosen bergelar Profesor di Universitas Gadjah Mada, Karna Wijaya, menghadiri sidang etik yang digelar kampus UGM pada Senin 18 April 2022. Sidang digelar untuk klarifikasi unggahan Karna di media sosial yang diduga menghina Ade Armando, dosen Universitas Indonesia yang dikeroyok saat demo di DPR pada 11 April lalu. Kepala Bagian Humas dan Protokol Dina Wekaryodemijo mengatakan dari hasil klarifikasi itu, Karna mengakui keliru dalam memilih diksi ketika berkomentar soal Ade di postingannya. Yang bersangkutan mengakui ada pilihan kata diksi yang tidak tepat dalam postingannya di media sosial, kata Dina. Dari klarifikasi Karna itu, Dina menegaskan ada pihak-pihak lain yang berupaya melakukan tindakan untuk menimbulkan kebencian terhadap dosen itu terkait radikalisme. Beliau sudah menegaskan dirinya tidak ada kaitan sama sekali dengan radikalisme, kata dia. Dari hasil klarifikasi ini, UGM akan meneruskannya ke Dewan Kehormatan Universitas DKU. DKU akan menelaah secara seksama kasus tersebut, termasuk memanggil pihak-pihak yang kompeten untuk dapat memberikan pandangan maupun tanggapan. UGM, kata Dina, akan selalu serius dan berkomitmen untuk menangkal masuknya radikalisme di kampus. Bahkan ketika mahasiswa akan masuk di bangku perkuliahan pun sudah disiapkan pelatihan pembelajaran sukses mahasiswa baru. Dina mengatakan UGM juga terus melakukan penguatan kelembagaan maupun diskusi-diskusi mengenai jati diri UGM. UGM akan selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat terkait radikalisme ini, kata dia. Setiap laporan yang masuk dari masyarakat, termasuk tentang radikalisme, UGM akan melakukan penelitian secara seksama. Dalam sidang etik yang dipimpin Rektor UGM Patnut Mulyono itu, Karna Wijaya menjelaskan seputar kronologi unggahannya yang mengomentari Ade Armando saat dikeroyok massa. Karena dalam unggahan itu menulis warganet yang menemukan celana Ade Armando agar dikembalikan karena mau dipakai mengajar. Karena yang merupakan guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM itu mengklaim unggahannya soal Ade Armando hanya guyonan biasa. Hal itu kata dia sama ketika dia berkomentar mengenai kritik begal sampai kelangkaan minyak goreng. Dia menyebut unggahan soal Ade digoreng oleh pihak tertentu sebagai bahan politik. Postingan Ade Armando itu digoreng pihak tertentu disebar ke grup Facebook Keagamaan Keluarga Alumni Gadjah Mada. Mungkin karena ada muatan politis, kata Karna kepada Tempo pada Senin 18 April 2022.